Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa dalam mata kuliah Komunikasi Massa dan Media. Pada sesi 11 ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang salah satu komponen yang sangat penting dalam komunikasi massa, yaitu halayak komunikasi massa. Seperti yang kita ketahui bahwa halayak komunikasi massa ini adalah, komponen yang, mutlak hadir begitu, mutlak ada dalam proses komunikasi massa. Selain ya seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, ada yang disebut dengan, source atau sumber ya, atau dalam hal ini misalnya, narasumber gitu ya atau komunikator, komunikasi massa. Ya, nah, mari kita sama-sama belajar bagaimana, halayak dalam komunikasi massa. Nah, kita akan sedikit menyinggung tentang, asal-usul halayak atau audiens pada, masa, dahulu begitu ya sejarahnya. Jadi mungkin ketika disebutkan sebagai audiens ya, kalau di zaman, Romawi gitu ya, zaman Yunani kuno itu kan, identik dengan adanya pertunjukan-pertunjukan yang sajikan di dalam sebuah stadion yang sangat besar ya, misalnya untuk, menonton, apa ya, pertunjukan gladiator gitu ya, atau untuk menonton pertunjukan drama ya di, teater, di ruang teater dan sebagainya. Nah makanya, eee, halayak atau audiens itu mulai dari, kondisi atau, apa namanya, hal-hal yang tadi saya sebutkan, misalnya karena adanya, eee, sejumlah orang yang ingin menonton pertunjukan gitu. Nah, makanya sebenarnya, halayak ini, merupakan orang yang memang tidak secara apa, spontan sekali begitu ya, tapi dia kemudian memiliki perencanaan dan pengorganisasian ya. Jadi baik itu dari penontonnya, dia merencanakan akan mengkonsumsi atau menggunakan media massa apa gitu ya, misalnya saya ingin menonton televisi. Nah, itu kan direncanakan gitu ya. Begitu juga dengan, komunikatornya gitu. Jadi ketika seorang, eee, editor gitu ya, seorang sutradara atau seorang CEO, apa, media massa sekalipun, dia harus merencanakan gitu ya, halayaknya mau seperti apa. Ya, nah itu yang disebut dengan, perencanaan dan pengorganisasian penonton. Nah kemudian halayak atau audiens juga identik dengan ajang popularitas gitu. Jadi ketika sebuah, program di media massa sekarang saat ini misalnya ya, ketika sudah memiliki halayak yang sangat besar, apalagi halayak yang loyal atau setia, maka akan, memunculkan, identitas baru misalnya, akan memunculkan popularitas yang, sangat tinggi misalnya. Orang menjadi, punya fans gitu ya, di samping juga mungkin orang punya haters gitu. Nah, ini, karena adanya halayak ya. Kemudian, isi dari, apa namanya, halayak-halayak yang ada ini pada awalnya adalah sekuler gitu ya, atau hanya mementingkan hiburan saja gitu ya, atau untuk mencari informasi dan untuk, memenuhi kebutuhan emosional. Misalnya karena lagi sedih maka, eee, kita akan menyalakan radio misalnya untuk mendengarkan lagu. Nah, tapi pada perkembangannya kemudian halayak ini juga ada segmentasinya gitu ya, ada kemudian, halayak anak-anak, ada kemudian halayak, laki-laki, perempuan, dengan kategori ekonomi tertentu kah, dengan, misalnya ya, program keagamaan tertentu di media massa. Nah ini, eee, ada perkembangan ya, perkembangan, audiens dari masa lalu dengan masa sekarang. Kemudian, audiens juga bersifat sukarela ya, jadi tidak dipaksa, tidak, ditekan oleh pihak, media massa sekalipun untuk menonton atau menggunakan media massa tersebut gitu ya. Makanya media massa atau komunikator ya atau source berusaha semenarik mungkin gitu ya untuk,
mendapatkan audiens atau halayak sebanyak-banyaknya gitu. Jadi tidak bisa, apa namanya, memaksa atau menekan, tapi harus bisa menarik ya dengan misalnya ya dengan acara-acara yang, eee, memancing gitu ya, orang untuk menonton ya, kalau sekarang mungkin sebutnya viral dan sebagainya, gitu ya. Jadi harus, secara sukarela. Kemudian ada, spesialisasi nih, peran nih dalam, komunikasi massa khususnya dalam, audiens ya atau dalam halayak nih. Bagaimana misalnya, melihat halayak ini, siapa nih yang menjadi, apa namanya, sutradaranya misal atau siapa owner media massanya, siapa kemudian, apa namanya, pemainnya gitu ya, bagaimana ceritanya, bagaimana jalan ceritanya. Nah, ini akan sangat perhatikan secara detail atau secara, spesialisasi. Nah, kemudian yang terakhir, adanya keterikatan secara fisik antara penyaji dan penonton, meskipun di antara mereka itu tidak saling mengenal, ya. Jadi karena, misalnya, kita sering, mendengarkan, lagu misalnya ya dari seorang artis, dan kemudian itu menjadi, suka misalnya menjadi sesuai dengan relate-lah istilahnya ya dengan kondisi kita saat ini, kita kemudian menjadi, apa, senang dan, menunggu gitu ya karya dia berikutnya gitu. Nah, atau misalnya kalau di, sinetron misalnya ya, kenapa bisa sampai ada sinetron sampai, sekian ratus episode, nah itu karena adanya keterikatan, adanya, eee, apa ya, rasa ingin menonton lagi gitu ya, rasa ingin melihat lagi, atau bahkan ya tadi, banyak yang menjadi, fans atau penggemar gitu ya dari, program-program di media massa. Nah, sebenarnya, kita sudah mengenal ya, siapakah halayak di media massa nih. Kita akan, apa namanya, melihat misalnya ya, atau Anda mungkin masih sekarang, menjadi gitu ya, pembaca untuk, surat kabar gitu ya. Jadi surat kabar itu ketika menyapa halayaknya, maka disebutnya pembaca. Ketika, para pembaca yang budiman, nah itu berarti, dia apa namanya, bentuk media massanya adalah, eee, surat kabar atau media cetak biasanya. Nah, kemudian ada halayak pendengar disebutnya, ini untuk radio ya, kemudian ada pemirsa nih untuk halayak televisi, ada penonton ya untuk halayak film ya, film di bioskop, dan yang terakhir ada warganet atau kemudian kita mengenalnya dengan netizen gitu ya untuk halayak media massa online. Nah, selanjutnya ada beberapa karakteristik halayak media massa ya menurut Hibars nih yang dikutip dari Nuruddin pada tahun 2013. Yang pertama, karakteristik dari halayak media massa adalah individunya ingin berbagi pengalaman dan saling mempengaruhi ya, di mana individu tersebut memilih produk media atau program yang terdapat dalam media massa berdasarkan seleksi kesadaran mereka gitu. Jadi mereka ingin, apa, menyesuaikan ya tadi relate tadi gitu ya antara kehidupan, realita yang dia, hadapi sehari-hari dengan apa yang dilihat di media massa, ya. Selanjutnya, karakteristik dari, mmm, apa namanya, halayak media massa adalah audiensnya cenderung besar, bahkan, sangat besar gitu ya, bisa mungkin lebih dari 1 jutaan dan sebagainya, ya. Nah, kenapa? Karena, media massa, pada umumnya memiliki jaringan yang sangat luas ya, tidak hanya satu negara, mungkin bisa juga dilihat di negara yang lain dengan perangkat yang, memungkinkan untuk bisa diterima ya, apa, programnya ini. Ya, nah kemudian partisipan atau audiens dalam komunikasi massa ini berjumlah besar dan dapat meningkat secara drastis setiap saat. Contohnya ketika bertambahnya, jumlah penonton televisi ya, kemudian, pembaca buku yang dianggap bestseller gitu ya, itu berarti apa namanya, buku tersebut sudah dibaca oleh, sangat banyak, pembaca gitu ya. Dan, misalnya juga pembaca koran yang sangat
loyal ya atau sangat setia gitu dengan, koran paginya misalnya ya. Nah, selanjutnya karakteristik yang lain adalah audiens ini cenderung heterogen. Artinya tidak bisa kita menentukan hanya untuk, satu komunitas saja, misalnya hanya untuk mahasiswa saja, misalnya hanya untuk, kaum pedagang saja, hanya untuk karyawan saja, tapi berasal dari berbagai lapisan dan kategori sosial. Nah, kemudian audiens dalam komunikasi massa atau halayak dalam komunikasi massa juga cenderung anonim. Artinya mereka tidak menyebutkan, nama atau identitas secara lengkap gitu ya, dan tidak mengenal satu dengan yang lain. Termasuk juga tidak bisa terorganisir misalnya ini dari komunitas mana gitu ya, meskipun banyak tadi ya, orangnya, tapi tidak bisa di apa, dispesifikasikan misalkan ini dari UNPI, ini dari, apa namanya, komunitas, Vespa misalnya ya, atau ini dari komunitas anak-anak. Nah, ini tidak bisa mengklaim gitu ya dari, kelompok-kelompok tertentu, tapi dia menonton media massa ini menjadi seorang individu, tidak menjadi anggota dari kelompok, ya. Dan kemudian, audiens ini tidak saling berinteraksi gitu ya, meskipun misalnya ketika kita nonton dengan sekeluarga gitu ya, kita mendiskusikan gitu apa yang kita tonton, tapi sebagian besar ya, dari, jutaan misalnya ya orang yang menonton televisi pada saat yang sama, itu tidak ada, peluang untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Kenapa? Karena tempatnya yang jauh, kemudian perangkatnya yang tidak memungkinkan gitu. Makanya, sering dikatakan bahwa media massa ini adalah, arus komunikasi yang satu arah ya dari, komunikator kepada halayaknya. Selanjutnya, audiens nih secara fisik, dipisahkan dari komunikator. Nah, ini juga alasan kenapa mereka tidak bisa berinteraksi ya, karena terpisah secara ruang dan waktu. Nah, ketika kita berbicara tentang halayak media massa, maka secara tidak langsung kita berbicara juga tentang segmentasi. Nah, apakah itu segmentasi? Ya, kalau segmentasi berarti memang, perspektifnya dari komunikator ya, dari, media massa yang ingin menentukan gitu ya, oleh siapa, programnya ini atau produk media massa ini akan diterima, gitu ya. Jadi karena tadi anonim ya, tersebar, kemudian tidak saling berinteraksi. Nah, pengelola media massa, ingin, membuat sebuah kategorisasi yang sebisa mungkin bisa, eee dikelola gitu ya, meskipun tadi agak sulit karena interaksinya tidak ada, seperti itu. Nah, makanya muncullah yang disebut dengan, segmentasi, ya. Di sini disebutkan bahwa yang namanya segmentasi, media massa adalah pembagian anggota masyarakat nih ke dalam suatu kelas yang berbeda. Kelas masyarakat berdasarkan status ekonomi sosial ya atau SES, yang ini juga kita, eee, ketahui juga ya dalam komunikasi pembangunan ya, yaitu cara masyarakat untuk mengklasifikasikan individu atau, eee, masyarakat berdasarkan kemampuan ekonomi ataupun status sosialnya. Misalnya, bisa saja media massa membuat segmentasi kalau, berita tentang ekonomi bisnis ya, karena kontennya misalnya tentang pasar modal ya, tentang ekonomi makro, tentang, valuta asing ya, nilai tukar rupiah dan sebagainya. Nah, ini disegmentasikan bahwa, program tersebut untuk masyarakat menengah ke atas misalnya, atau masyarakat yang, memiliki saham di pasar modal gitu. Meskipun ketika program itu tayang, bisa aja anak-anak pun melihat gitu ya, meskipun mereka nggak ngerti nih apa yang disampaikan dalam program, berita, ekonomi dan bisnis tersebut. Tapi, komunikator gitu berupaya untuk membuat, segmentasi yang lebih spesifik supaya bisa mendorong gitu halayak ini mendapatkan,
program yang lebih sesuai gitu ya, yang lebih dibutuhkan oleh khalayak tersebut ya. Samalah seperti misalnya film kartun gitu ya, itu segmentasinya harusnya anak-anak misalnya dari umur, 5 sampai 12 tahun. Tapi siapa yang menjamin gitu ya, bahkan mungkin saya atau Anda juga ya yang di atas umur itu masih suka dengan, program-program kartun misalnya yang menarik gitu ya untuk hiburan, dan sebagainya. Nah, tapi ya itu, media massa atau pengelola media massa berupaya untuk membuat, segmentasi sesuai dengan kebutuhan, khalayaknya, gitu ya. Nah kemudian, eee Nah, halayak dan, segmentasi juga, akan, melihat nih bagaimana, pasar ini dibuat menjadi lebih kreatif supaya apa? Supaya bisa menjaring halayak lebih banyak lagi gitu ya, supaya bisa, membuat programnya ini disukai gitu ya, menjadi program favorit gitu di, kalangan halayak gitu ya. Nah kemudian, bagaimana segmentasi halayak ini juga bisa mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasaran gitu ya, atau di, halayak itu sendiri. Misalnya apa sih ketertarikan masyarakat dewasa ini misalnya pada masa pandemi misalnya ya, oh ternyata, masyarakat ini lebih suka misalnya, program-program yang apa namanya, eee, me menginformasikan tentang masalah kesehatan misalnya ya, atau karena, sudah jenuh di rumah misalnya ya, mungkin ada, program, live music misalnya ya, program, apalah gitu, yang kira-kira oleh masyarakat ini menjadi, program yang dinanti-nantikan gitu ya, menjadi peluang bagi, pengelola media massa supaya bisa mendapatkan halayak yang sebesar-besarnya. Kemudian, nah, bagaimana misalnya, dalam, segmentasi halayak media massa ini, pengelola media massa bisa, memperhitungkan gitu ya, bagaimana misalnya faktor, geografisnya ya, kewilayahannya. Nah, makanya sekarang, misalnya di televisi banyak, menunjukkan, eee, program wisata misalnya ya, karena Indonesia adalah negara negara kepulauan, maka lebih banyak misalnya wisata, yang menunjukkan keindahan alam Indonesia seperti, laut gitu ya, atau gunung. Nah, termasuk juga dengan kulinernya, dengan kearifan lokal, masyarakatnya dan sebagainya ya. Kemudian juga, faktor demografis. Demografis itu bagaimana, eee, penduduknya gitu ya. Penduduk di, perkotaan misalnya ya, memerlukan program seperti apa gitu ya. Penduduk di pedesaan, sukanya, program seperti apa gitu. Nah ini, tentu akan menjadi, pertimbangan dari dari pengelola media massa untuk menjaring gitu ya, menjaring halayak yang sebanyak-banyaknya ya. Termasuk juga dengan psikografis dan perilaku dari, halayaknya gitu. Jadi halayak ini menjadi sebuah, komponen yang sangat penting dan mutlak begitu, supaya kemudian bisa, menampilkan program-program yang sesuai gitu. Sekarang apa artinya program yang bagus dan mahal tapi ternyata halayaknya sedikit gitu ya. Nah makanya kalau kita lihat di, televisi misalnya ya, baik itu program talk show ya, variety show atau, sinetron ya misalnya atau, serial televisi, jika kemudian mereka hanya menayangkan misalnya di bawah dari 30 episode gitu ya, bahkan mungkin hanya 15, itu sudah dipastikan bahwa dalam perjalanan, episode 1 misalnya ya, atau sesi 1 sampai sesi 15 atau paling banyak 30, itu halayaknya tidak ada, atau tidak banyak gitu ya, tidak sesuai dengan yang,
diharapkan yang memaksa, media massa untuk men-take down ya, program tersebut. Tapi misalnya Anda lihat sendiri bagaimana misalnya sebuah sinetron bisa bertahan bertahun-tahun, bagaimana program berita bisa bertahan, bertahun-tahun gitu ya, bagaimana misalnya, sebuah stasiun televisi itu bisa membuat variasi ya, variasi, talk show gitu ya, variasi variety show yang beragam, seperti di Trans TV ya, acara pagi, siang misalnya atau malam, itu variety show tapi, beragam gitu ya. Nah ini juga untuk, menjangkau, khalayak sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah selanjutnya, di sini ada disebutkan bahwa khalayak sebagai pasar. Kenapa? Karena anggotanya merupakan kumpulan konsumen yang individual tadi, bukan, sebagai, apa namanya, anggota komunitas gitu ya, dan sebagainya. Kemudian adanya batasan, berdasarkan kriteria ekonomis ya. Kemudian keanggotaannya ini tidak berhubungan antara satu dengan yang lain tadi karena tidak ada interaksi ya satu dengan yang lainnya. Kemudian, anggota ini tidak memiliki identitas bersama, nggak ada misalnya keanggotaan Trans TV misalnya ya, atau member dari RCTI, member dari radio apa gitu, kecuali ada kegiatan off air gitu ya. Nah mungkin itu bisa, apa namanya, di luar dari, eee, proses komunikasi massa itu sendiri. Dan, bersifat, sementara gitu. Jadi, pasti ada akhirnya ya seperti sinetron yang, sampai ratusan episode, suatu hari pasti akan digantikan, ya. Nah, karena bersifatnya sementara. Nah, di sini saya ingin menambahkan juga ada sebuah hasil riset terkait khalayak televisi ya selama kondisi COVID-19, khususnya pada awal-awal munculnya pandemi COVID-19 ya. Pada saat itu, Maret ya 2020 ketika diumumkannya pasien pertama COVID-19 ya oleh presiden, pada saat itu 11 Mei ya kalau nggak salah. Nah, ini, ada, lembaga, survei yaitu Nielsen TAM ya, ini merupakan lembaga yang, expert dalam membuat rating televisi ya, makanya kalau, apa namanya, program televisi bisa bertahan lama, ini, apa, melihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Nielsen ini. Kalau kata hasil riset Nielsen-nya ini ratingnya bagus gitu ya, jadi lebih dari 30 episode, bahkan bisa lebih dari setahun dan sebagainya ya. Jadi Nielsen ini adalah sebuah lembaga riset yang sangat, di diperhatikan gitu ya oleh, media massa khususnya televisi. Nah di sini hasil dari Nielsen ya disebutkan bahwa rata-rata kepemirsaan televisi mulai meningkat ketika ditemukannya kasus pertama COVID-19. Dari rata-rata nih ratingnya hanya 12 ya, 12% di tanggal 11 Maret, ini menjadi 13,8% pada 18 Maret atau setara dengan penambahan sekitar 1 juta pemirsa televisi. Artinya rentang 7 hari atau seminggu ya, dari ditemukannya kasus pertama COVID-19, ini, orang yang menonton televisi bertambah 1 juta orang. Artinya yang awalnya tidak nonton televisi gitu ya karena, programnya paling, sinetron ya atau yang itulah tidak mereka inginkan gitu misalnya. Tapi karena adanya kondisi pandemi COVID-19 ini kemudian mereka memutuskan untuk nonton televisi. Nah ini penambahannya sekitar, 1 juta orang. Nah, kemudian durasi menonton juga mengalami lonjakan nih dari, sekitar 40 menit ya, sorry, lonjakannya itu lebih dari 40 menit tambahannya, sorry ya. Jadi dari rata-rata, 4 jam 48 menit nih di tanggal 11 Maret, ini menjadi 5 jam 29 menit di tanggal, 18 Maret nih. Artinya mereka menjadi penonton yang lebih sering gitu, intensitasnya menjadi lebih lebih sering gitu ya, karena mungkin kepo gitu, "Ini ada apa sih? Perkembangannya gimana?" Gitu kan. Nah, itu pertambahannya sekitar 40 menit ya.
Nah, kemudian penonton yang berasal dari kelas atas atau, upper class, ini menunjukkan kecenderungan menonton televisi lebih lama nih, ya, dan terus meningkat, ya. Tadi misalnya dari 11,2% itu menjadi 13,7% gitu. Berarti semakin, banyak yang awalnya mungkin kelas atas nggak terlalu suka nonton televisi, tapi karena adanya tadi kasus pertama, Covid-19, jadi, wah, udah nyampe Indonesia nih Covid-nya misalnya, seperti apa sih perkembangannya, terus bagaimana bahayanya misalnya. Nah, itu mereka memutuskan untuk melihat atau mendapatkan informasi dari televisi, ya. Nah, kemudian nih kepemeriksaan televisi nih terhadap program berita ini lebih naik dibandingkan dengan, program yang lainnya sekitar 25% gitu ya. Tapi kemudian, ya tapi tidak sebesar program berita ya, naik juga misalnya terlihat dalam program anak-anak dan series nih ya. Segmen, pemirsa anak nih ya 5 sampai 9 tahun ini meningkat signifikan nih dari rata-rata 12% menjadi 15,8% ya. Bahkan di Jakarta nih pemeriksaan, televisi ini mencapai rating tertinggi yaitu 16,2%. Artinya, eee, dari semua apa namanya, orang yang menonton media massa gitu atau menggunakan media massa yang paling tinggi itu mereka menonton televisi sebanyak 16,2%. Sementara, sisanya itu menonton atau menggunakan media massa yang lain seperti radio ya, kemudian, media sosial misalnya ya atau, surat kabar dan sebagainya. Nah ini, kenapa terjadi? Karena pada waktu itu mulai adanya karantina ya, adanya belajar dari rumah atau orang tidak boleh keluar rumah ya karena adanya, kondisi Covid-19. Nah ya, kemudian juga nih laporan, Nielsen ini juga memperlihatkan bahwa sepanjang tahun, 2020 pada bulan Maret, ini frekuensi iklan televisi yang meningkat ya, pada saat itu adalah, produk yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 ya, seperti misalnya bagaimana orang mencari, suplemen ya atau vitamin dengan harapan, bisa mencegah dari, terkena Covid-19 dan juga, obat-obatan yang relevan gitu, yang relate gitu dengan penyakit tersebut. Misalnya obat batuk, obat demam ya, kemudian, mungkin juga obat sesak nafas dan sebagainya. Nah, ini, khususnya, obat-obatan gitu ya dan umumnya masalah kesehatan. Nah, ini adalah, produk yang paling banyak, dilihat ya, dari, iklan di, televisi. Termasuk pada saat itu, kemudian muncul iklan hand sanitizer ya, bagaimana kemudian iklan, apa namanya, mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini, menjadi lebih tinggi durasinya dibandingkan dengan, frekuensi iklan yang lain ya, seperti seperti misalnya, mungkin produk-produk, makanan dan sebagainya, ya. Nah, itu yang bisa kita pelajari ya dalam, sesi hari ini, tentang khalayak, media massa, gitu. Nah, kita akan diskusi selanjutnya teman-teman ya di Edmodo, dengan menjawab pertanyaan ini ya. Jadi, pada, pertemuan sebelumnya, pada waktu sebelum UTS, kita semua mempelajari tentang teori-teori komunikasi massa. Nah, pada hari ini kita sudah mempelajari, sorry, halayak dalam komunikasi massa tadi. Nah, mari kita kaitkan gitu ya, antara, teori, yang sudah kita pelajari dengan halayak yang kita pelajari hari ini. Nah, pertanyaannya, Anda coba jelaskan gitu ya, bagaimana peran halayak dalam pandangan teori uses and gratification. Ya, bagaimana sih halayak dipandang gitu ya dalam teori uses and gratification, gitu. Apakah halayaknya ya, Anda tahu sendiri misalnya kalau contoh nih dalam teori peluru kan halayaknya tidak berdaya ya, halayaknya, tidak bisa mengelak gitu ya, ketika, apa namanya, terpapar atau diberikan, pesan maka dia,
menerima saja gitu ya, tidak bisa untuk memberikan feedback, tidak bisa untuk, memberikan, respon gitu. Nah itu dalam teori, peluru atau jarum hipodermik. Nah yang sekarang kita diskusikan tentang teori uses and gratification. Oke, nah silakan, tuliskan jawaban Anda di, kolom tanggapan Edmodo. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk, eee, partisipasi Anda dalam sesi kali ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.